Kembali lagi bersama gua KJ di channel gua 905 KJ. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. Oke, jadi sekarang nih malam ini malam minggu. Seperti biasa kalau malam minggu, malam-malam seorang KJ keluar berjalan-jalan untuk mencari konten. Ya juga sekalian mencari konten, gue ada sesuatu yang pengen gue bahas. Ya yang pertama itu tentang apa ya, masalah dunia permotoran di Indonesia sekarang ini. Dunia permotoran di Indonesia sekarang ini lagi apa ya, under the spotlight lah, lagi di bawah spotlight dari orang-orang umum, terutama yang daerah-daerah sering dipakai untuk San Mori. For example tuh kayak Monas, kayak di Bandung, di Lembang. Kan banyak tuh masalah yang dulu tuh kayak kemarin tuh yang San Mori dibubarin massal, terus yang knalpotnya digeber-geber, terus suruh hancurin. Nah itu kan menjadi suatu masalah. Dan setelah gue baca-baca tuh ternyata alasannya simple sob. Alasannya tuh cuman karena bocah-bocah yang San Mori pagi-pagi itu, ya oknum lah ya, nggak semuanya, tapi oknum itu cuman parkir, menuhin warung, menuhin tempat mereka berjualan. Tapinya nih ya, tapi mereka nggak jajan. Kayak ya udah nongkrong aja gitu, jajan pun enggak. Jadi mereka tuh merasa terganggu kan. Udah gitu kayak contoh lah di Monas lah ya, yang tempat gua sekarang lah, sering lah ya. Di Monas tuh ya tukang-tukang Starbucks keliling yang jualan-jualan tuh pada protes kayak, anjir lah gue jualan nih, mereka rame tapi nggak ada yang beli jualan gue gitu. Kan kalau dulu kan San Mori tuh lebih banyak nongkrongnya ya daripada apa namanya, daripada jajan, lebih banyak nongkrong dan jajannya daripada ridingnya kan. Nah kalau sekarang tuh udah kebalik teman-teman. Sekarang tuh lebih banyak riding, malah ugal-ugalan lah, terus balap-balapan daripada nongkrongnya, daripada silaturahminya. Jadi makanya kan muncul tuh istilah, makanya muncul kan tuh istilah San Mores. Ya karena itu. Astaga, nih orang bocah-bocah sini nih aneh ya. Di kota tapi nggak pakai helm anjir. Astaga, jangan ditiru ya teman-teman. Ini orang-orang yang salah. Kalau kemana-mana tuh pakai helm teman-teman. Mau deket mau jauh, mau malam kek, mau pagi kek, mau tengah malam kek, tetap pakai helm teman-teman. Oke, lanjut sampai mana tadi? Oh iya, sampai yang nggak jajan ya. Terus yang banyak San Mores gitu kan, makanya kan muncul istilah-istilah kayak San Mores, Night Race. Itulah ya itu. Karena banyak muncul tuh oknum-oknum itu tuh bukan oknum apa ya? Bukan oknum orang tua, tapi bocil-bocil yang di bawah umur, yang baru kenal motor gitu loh. Yang minta motor dari orang tua masih minta ya kan. Terus udah gitu orang tuanya ngasih yang motor-motor, ya motor-motor kencang lah, kayak contoh nih motor-motor yang sering dipakai oknum ya, sering aja nih kayak Aero, kayak R15, CBR dan sebagainya. Dan itu ya apa namanya, bukan masalah motornya ya teman-teman, tapi masalah oknum ini loh. Bocil-bocil ini tuh mereka tuh belum punya SIM. Ya udah baru kenal dunia motor, terus tiba-tiba taunya cuman balapan kenceng-kencengan, nggak tahu apa ya, basic San Mori itu gimana sih. San Mori itu fungsinya apa, gunanya apa, nggak tahu. Mereka datang balap-balapan, standing-standingan, keren-kerenan, nggak pakai helm, speeding-speedingan, dan akhirnya apa? Akhirnya ya permotoran tuh kayak sekarang nih, motor-motor yang pada cuman ganti motor racing nih, ganti knalpot racing nih, ya ditilang. Karena apa ya? Karena menurut mereka kita balap liar, padahal mah enggak. Dan itu menurut gua tuh bocah-bocah itu tuh harus diedukasi ya. Jadi gini teman-teman, menurut gua nih bocil-bocil yang nggak punya SIM ini tuh menurut gua salah banget. Yang salah dua belah pihak, mulai dari bocilnya sampai orang tuanya. Dan juga ada mungkin ya beberapa influencer lah katakan, kayak youtuber lain yang memberikan bad habit gitu loh. Dan gua nggak mau sebut nama youtubernya siapa, pasti ada. Dan gua sendiri juga termasuk dari influencer itu yang mungkin kurang memberikan contoh yang baik dan lain sebagainya. Dan menurut gua itu tuh parah banget teman-teman.
bocil zaman sekarang tuh apa ya, kalau kata orang ya dulu ya, kalau kata orang tuh gini, bocil zaman sekarang lebih nggak takut mati daripada bocil-bocil ugal zaman dulu. Ngerti nggak maksudnya? Jadi bocil-bocil yang ugal, yang baru kenal motor, yang suka balap-balapan zaman sekarang lebih nggak takut mati daripada bocil-bocil ugal zaman dulu. Dan itu menurut gua merupakan apa ya, merupakan masalah yang besar gitu. Kayak kalau lu tahu lah ya, balap-balapan mereka tuh berani di tempat umum gitu loh. Mereka berani di tempat umum terbuka dan ugal, kayak mereka speeding di jalan raya yang lagi rame. Terus mereka nih nekat ya nutup jalan untuk sunmori, untuk balap liar lah, bukan sunmori, maaf teman-teman. Mereka nekat tutup jalan untuk yang namanya apa? Yang namanya balap liar. Jadi jalan tuh diblokade. Terus setelah diblokade ditutup kayak gitu. Dan itu menurut gua annoying banget gitu loh. Lu bukannya apa ya? Lu yang tenge, yang lain yang gak tenge, yang respect sama aturan, ikutan kena. Kenapa? Karena polisi tuh nembak rata semuanya teman-teman. Mereka nggak peduli motor lu apa, kalau knalpotnya udah racing, udah berisik, mereka pasti tilang. Karena mereka kira itu balap liar. Dan apa ya, ya itu saling berdampak. Dan dampaknya itu buruk banget teman-teman. Dan itu fucked up banget lah ya. Kayak anjir lah, apa yang lu mau gitu. Terus ya akhirnya karena sikap bocil-bocil belum punya SIM gitu, apa ya, akhirnya dunia permotoran sekarang jadi fucked up, jadi kacau. Mau nongkrong di Monas diusir, mau nongkrong di Sudirman diusir. Kayak sekarang nih, belum lagi ditambah COVID. Ya udah, jadi perfect disguise banget. Perfect disguise dari mereka. Dan mereka apa ya, menyaru-nyaru gitulah. Dan kita balik lagi ke topik ya teman-teman. Kita ngomongin soal bocil di bawah umur yang udah bawa motor. Menurut gue tadi yang seperti udah gue bilang, ada beberapa faktor kesalahan. Nggak sepenuhnya salah si bocil ini. Menurut gue tuh yang pertama salah dari orang tuanya. Orang tuanya tuh mungkin apa ya, terlalu sayang. Saking sayangnya mereka jadi bodoh, terus ngebeliin anak mereka motor walaupun mereka tahu anak mereka belum di bawah, belum apa ya, anak mereka belum sesuai umurnya gitu untuk mengendarai motor di jalan raya. Kayak umur di bawah syarat SIM lah, kayak masih 16 tahun, 15 tahun, SMP, SMA kelas 1 dan sebagainya. Dan itu menurut gue infuriating banget gak sih? Kayak anjir lah, nih orang tua, iya gue tahu lu sayang sama anak lu caranya gitu, tapi ya jangan sampai apa ya, kalau kata bapak gue tuh orang tua yang kayak gitu tuh, dia tuh ngebunuh anaknya secara perlahan. Dari sisi pertama terlalu memanjakan, yang kedua dengan mereka memberikan motor-motor ke jalanan, dengan mereka memberikan fasilitas motor ke anak-anak dan mereka bawa jalan umum, terus mereka racing, terus mati, kan secara nggak langsung itu salah orang tuanya juga ya. Salah orang tuanya lah teman-teman. Kenapa? Ya mereka udah ngasih mereka fasilitas motor, sementara mereka tahu anaknya itu masih di bawah umur. Kayak terus yang kedua, salah juga dari bocilnya. Dia udah sadar, mereka pengen ya, kayak abis nonton YouTube motovlogger nih, motovlog. Ngapain lah gitu orang anjir berdiri-berdiri goblok. Kayak mereka abis nonton motovlog yang ya kasarnya apa ya, arogan lah ya. Gua nggak nyebut semua motovlog arogan, tapi ada beberapa yang arogan. Nah mereka nonton itu, mereka jadi terinspirasi. Wah, kayaknya gua keren nih gini nih. Terus sekarang media sosial nih lagi zaman ajang-ajang pamer-pameran, kayak TikTok, wih keren lu bisa wheelie, wih keren lu bisa racing, wih gila bro motor lu kenceng banget. Ya itu yang menurut gua tuh salah banget teman-teman. Kayak what are you doing gitu. Lu malah bikin yang kita nih, yang kita normal-normal aja nih mau nikmatin malam motor terus sama hobi, malah jadi kena biangnya, kena cipratannya gitu loh. Mau kemana-mana susah, dikira balap liar juga. Itulah kenapa gua kesel sama orang bocah-bocah yang namanya apa ya, bocah-bocah so tau gitu loh, yang belum punya SIM, belum punya apa ya, belum punya syarat gitu, tidak memenuhi syarat untuk berkendara di jalan umum, mereka udah bawa motor gitu. Ya apalah ya, aneh banget gitu. Tapi jujur nih, kalau gue boleh jujur, gue juga dulu umur 16 kurang apa ya, 16 lebih 9 bulan gue udah dapet nih motor. Gue beli nih motor dari uang hasil kerja gue kerja sebagai MC. Ya
inilah tabungan gue juga lah dari uang jajan gue setiap hari. Gue cuman minta tambahan sedikit ke orang tua gue, dan orang tua gue juga mempertimbangkan kayak, oh ya udahlah, sisa tinggal 3 bulan lagi dia udah cukup umur untuk buat KTP sama SIM. Akhirnya orang tua gue setuju. Akhirnya turunlah motor ini, motor pertama gue, Bison. Nah, terus setelah itu gue kayak, karena gue tahu gue belum punya SIM, gue nggak modif aneh-aneh. Gue nggak ugal di jalan, gue bahkan jalan pelan-pelan di kiri, santai, slow riding, nggak barbar ugal ganti knalpot langsung main modal ganti-ganti mesin terus barbar di jalan, enggak. Nah, ketika gue udah beranjak 17 tahun, tek ulang tahun gue tuh, sebulan kemudian gue ngurus KTP gue ngurus SIM gue, dan alhamdulillah, puji Tuhan, gue SIM nggak nembak, dan gue lolos cuman sekali ngulang. Nanti untuk cerita ngulang SIM gue gimana ya, kalau kalian mau denger ceritanya, ada sih ceritanya lucu teman-teman. Kalau kalian mau silahkan komen di bawah, kalian mau denger apa enggak, biar gue buat juga kontennya, aku cerita buat kalian, ya kan. Oh, ini pada ngapa nih bocah-bocah, pada muter balik gitu, kenapa gitu, ada aja. Yang kayak gini kan jadinya nih polisi ya udah razia malam minggu, susah. Sekarang mau ngapain? No, pada ditutup. No, polisi di mana-mana sob. Ya karena apa? Karena bocah-bocah jago itu. Balik lagi ke bocah SIM ini ya. Faktor ke selanjutnya, kenapa bocil ini nggak sepenuhnya salah? Yang ketiga itu influencer yang memberikan contoh tidak benar. Kan kalau kalian tahu ada influencer yang sering willy-willy di jalan raya. Jadi yang salah faktor lainnya lah ya, yang ketiga kalau nggak salah. Faktor ketiga itu kenapa bocil itu nggak sepenuhnya salah adalah karena banyaknya influencer yang memberikan contoh yang salah. Mungkin influencer ngira ini keren ya untuk jadi konten, tapi secara nggak sadar mereka telah memberikan contoh yang buruk untuk anak-anak muda. Karena viewers mereka rata-rata anak-anak muda di bawah umur yang pengen tahu tentang motor. Dan setelah itu ya udah kejadian. Media sosial semakin gampang diraih semua orang. Terus motor juga makin merajalela kan. Ya udah. Akhirnya mau gimana juga, bocil-bocil nggak punya SIM ini nggak sepenuhnya salah. Terus tapi yang paling banyak salahnya itu ya di bocilnya sendiri. Pertama, kenapa lu mau? Kedua, kenapa lu rusuh? Ketiga, kenapa lu nggak mikirin orang lain di jalan? Lu nggak sadar diri boy. Lu belum cukup umur. Belum cukup umur kayak gua lah. Nggak usah arogan di jalan, bawa motor pelan-pelan aja. Jadiin pelajaran no. Nonton YouTube jangan cuman lu ambil yang jeleknya, willy-willy, speeding, jangan. Lu ambil yang baiknya, kayak contoh influencer Gus Ali. Dia kan ngasih contoh yang bener, kalau gini gimana yang bener. Itu lu jadiin pelajaran. Terus kalau misalnya ada bocil-bocil yang nonton nih, terus lu nonton YouTube ini Cile, lu nonton YouTube apa ya? YouTube kecelakaan, kompilasi kecelakaan. Jangan lu contoh speedingnya. Lu jadiin pelajaran. Jangan sampai nih lu yang masuk ke dalam video kompilasi selanjutnya. Kasian orang tua lu, Cil, sumpah. Orang tua lu udah ngedein lu capek-capek, mahal-mahal sekolahin lu, kerja sana sini banting tulang. Lu mati gara-gara balap liar. Tolong gitu. Kasian orang tua lu, boy. Sumpah. Gua mah kasian sama orang tua lu. Makanya kurangin lah itu arogan di jalan lah. Dan itu ngebahayain bukan lu doang sih sob. Bukan ngebahayain lu doang. Pengguna jalan lainnya juga merasa bahaya sob. And that's fucked up. Dan ya pesan gue terakhir nih, kalimat penutup gue ya. Kalau lu tahu lu belum cukup umur untuk bawa motor, nggak usah belagu. Nggak usah gaya-gayaan speeding, nggak usah gaya-gayaan cornering, miring-miring lah. Nggak usah gaya-gayaan. Karena kenapa ada syarat minimal usia untuk buat SIM? Ya karena polisi tuh tahu lu tuh jiwa lu tuh belum mateng, mental lu belum mateng di jalan raya, belum mateng sama sekali. Nggak usah belagu apa. Lu mau dikata keren gitu sama orang, kagak kan? Ya udah jangan sampai ketololan lu bikin orang-orang yang pengen yang hobi motor lah ya jadi terganggu gitu. Sampah banget, tau gak sih? Udah itu aja sih. Intinya boleh lu bawa motor kalau belum punya SIM, tapi jangan arogan. Safety itu nomor 1. Jangan pernah lu tenge-tengen di jalan.
Karena sekarang posisinya lagi panas. Posisi Jakarta tuh lagi panas. Jakarta, Bandung, dunia permotoran di Indonesia tuh lagi panas. Lu boleh cek video-video YouTuber yang lain tentang ngomongin tentang Sunmori di Indonesia. Ya intinya lu jangan belagu lah, jangan tenge lah. Udah itu aja sih. Untuk pokoknya as always, gua harap yang terbaik buat kalian semua. Jaga selalu kesehatan kalian. Jangan sampai kalian mati konyol karena kesalahan yang kalian perbuat. Stay safe di jalan. Terus ya udah, selalu pakai helm dan stay safe di jalan. Dan as always, cheers guys. Oke guys, terima kasih telah menonton video di channel gue ini. Kalau kalian suka video-video yang kayak gini, feel free untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar kalian bisa dapat notifikasi dari gue untuk video-video di channel gue ini ke depannya. Terima kasih telah menonton, stay tune dan cheers guys.